bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu. Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir.
ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Katakan Ibu Leoni tadi, suasana persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua, ada pola yang kita lihat seakan-akan UGM terutama berlindung di balik proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya yang akan menutup jalan bagi masyarakat, terutama bagi para pemohon ini, untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan ijazah Jokowi yang diduga saat ini sebagai ijazah yang palsu. Jadi dengan membangun argumentasi bahwa semua dokumen sudah di tangan Polda Metro Jaya, itu berarti pertahanannya sudah double. Pertama, mereka menyatakan itu informasi publik yang dikecualikan. Yang kedua, ketika masuk dalam ranah hukum, terutama penyidikan tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan Polda untuk menyatakan tidak membuka kepada siapapun. Dikhawatirkan akan mempengaruhi, menghambat jalannya proses hukum. Jadi ini yang kita sesalkan. Harusnya pihak kepolisian atau pihak UGM, walaupun dokumen itu semua dinyatakan disita, tetapi tadi sudah ditegur oleh majelis komisioner bahwa UGM kan pasti punya arsip. Tidak semua dia serahkan, karena ini kan dokumen sifatnya administrasi. Jadi arsip itu harus ada. Tetapi ini mereka sepertinya ada permainan, ada konspirasi besar. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan, tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar, karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Oke, saya dulu ya. Ya. Baik. Jadi saya sedikit tambahkan. Alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita menunjukkan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus 11 Gajah Mada, yang waktu itu wakil rektor
UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya, karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silahkan dinilai sendiri, karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bonjowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan, dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat ya. Nah itu tokohnya namanya sulfat ya, masukkan ke asam sulfat bisa ya, rusak asam sulfat ya. Jadi sekali lagi oke. Nah masukkan gantengan ya pokoknya sulfat yang jelas. Nah Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bonjowi ya, Akhir dan kawan-kawan didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Terima kasih. Jadi pembandingnya ya, saya kasih tahu pembandingnya. Tahun 1861 ada Abraham